Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Rahel. Hari ini kita akan membahas tugas 2 yang Ibu berikan minggu lalu tentang jarak dalam ruang. Soal yang nomor 1A, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Hitunglah jarak antara titik A ke P. Titik P adalah perpotongan garis EG dan FH. Pertama kita harus menggambar terlebih dahulu semua yang diketahui dengan benar. Di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, di mana P adalah perpotongan titik E, G, dan F, H. Jarak antara titik A ke P adalah panjang garis AP yang berwarna biru. Karena segitiga AEP siku-siku di E, maka AP itu sama dengan akar AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Ingat teorema Pitagoras. EG adalah diagonal sisi kubus. EG. Rumus diagonal sisi kubus adalah S akar 2. Sehingga karena rusuknya adalah 6 cm, maka panjang EG sama dengan 6 akar 2 cm. Dan EP adalah setengah dari EG. Sehingga EP sama dengan setengah dari 6 akar 2, yaitu 6 dikali 1/2, 3 akar 2 hasilnya. Maka kita ganti menjadi AE-nya adalah 6 cm, sehingga 6 pangkat 2 sama dengan panjang rusuk ya. EP-nya tadi sudah didapat hasilnya 3 akar 2 kuadrat. 6 pangkat 2 ditambah 3 akar 2 kuadrat hasilnya menjadi akar 36 ditambah 3 pangkat 2 hasilnya 9, akar 2 pangkat 2 hasilnya 2. Kita kalikan hasilnya 18. Akar 36 ditambah 18 adalah akar 54. Ingat menyederhanakan bentuk akar 54 diubah menjadi akar 9 dikali akar 6. Akar 9 itu nilainya 3 dan akar 6 tetap. Jadi jawabannya 3 akar 6 cm. Untuk soal yang nomor 1D, ini adalah soal bonus ya. Jadi Ibu anggap kalau kalian benar diberi tambahan nilai 10. Diketahui kubus ABCDEFGH tadi dengan panjang rusuk 6 cm. Ditanya, hitunglah jarak antara garis AE dan CG. Kita gambar dulu dengan benar. ABCDEFGH adalah kubus. Yang ditanya jarak antara garis AE dan CG. Langkah pertama, kita pilih sebuah bidang yang memotong AE dan CG secara tegak lurus, yaitu adalah bidang EFGH. Selanjutnya, bidang EFGH ini memotong AE dan CG di titik E dan G, sehingga jarak antara garis AE dan CG adalah panjang garis EG. Perlu diketahui, EG adalah diagonal sisi kubus. Rumus diagonal sisi kubus adalah S akar 2. S-nya adalah panjang rusuk, sehingga panjang EG sama dengan 6 akar 2 cm. Soal nomor 1E juga bonus ya. Jadi kalau benar juga tetap dapat tambahan nilai 10. Diketahui kubus yang sama ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Hitunglah jarak antara bidang HFC dan DBE. Nah, jarak antara bidang kita gambar terlebih dahulu dengan benar bidangnya. Bidang pertama HCF dengan bidang DBE atau BDE yang berwarna biru ya bidangnya. Nah, kemudian kita pilih sebuah garis yang tegak lurus terhadap bidang HFC dan DBE. Garis itu adalah garis AG. Terlihat dia siku-siku di sini. AG, garis AG tegak lurus dengan DBE di titik P. Dan tegak lurus dengan
FC di titik R. P ini berada pada bidang DBE ya. Selanjutnya, jarak antara bidang HFC dan DBE adalah panjang garis dari titik P ke R. Silakan diperhatikan baik-baik. PR ini adalah satu dari 3 bagian AG. Ini satu bagian, satu bagian, satu bagian. AG dibagi menjadi 3 bagian sama besar, dan PR itu adalah satu bagian dari 3. Maka, karena PR sama dengan sepertiga AG, maka kita mencari tahu dulu AG. AG itu adalah diagonal ruang kubus. Nah, ingat rumus diagonal ruang kubus adalah S akar 3. Sehingga panjang AG sama dengan 6 akar 3 cm. Kemudian PR sama dengan 1/3 dari dikali 6 akar 3. 1/3 dikali 6 hasilnya 2 akar 3 cm. Untuk soal nomor 2, diketahui balok PQRS TUVW dengan PQ 4 cm, QR 3 cm, PT 6 cm. Hitunglah jarak antara titik V ke bidang RSTU. Kita harus gambar terlebih dahulu. Ini baloknya PQRS TUVW. PQ-nya tadi 4 cm, QR-nya 3 dan PT-nya 6. Ditanya jarak titik V ke bidang RSTU. Kita pilih sebuah bidang yang melalui titik V dan tegak lurus bidang RSTU, yaitu bidang QRVU. QRVU ini melalui titik V dan tegak lurus dengan bidang RSTU. Nah, garis UR adalah perpotongan antara bidang RSTU. UR ini perpotongan bidang RSTU dengan bidang QRVU. Nah, jarak antara titik V ke bidang RSTU adalah panjang garis V ke V aksen. Kenapa V aksen? Karena dia adalah hasil proyeksi dari titik V ke garis UR. Kalau dibilang proyeksi berarti harus sudutnya membentuk siku-siku. Nah, segitiga RVU siku-siku di V. Perhatikan RVU siku-siku di V. Sehingga luas untuk mencari panjang V aksen, kita menggunakan luas segitiga. Luas segitiga RVU itu sama dengan setengah, rumus segitiga ya, kali alas. Alasnya di sini adalah UV karena dia siku-siku, dikali tingginya adalah RV. Kemudian bisa juga menghitungnya setengah, alasnya kita anggap adalah UR dan tingginya V aksen. Ingat, kalau udah tegak lurus berarti dia bisa menjadi tinggi segitiga. Setengah dan setengahnya kita coret saja, maka tinggal menghitung UV, RV, RU, dan VV aksen. Nah, UV-nya sudah diketahui. UV itu sama dengan QR 3 cm. RV itu sama dengan PT 6 cm. Sedangkan RU ini adalah diagonal sisi dari balok, sisi samping. Maka untuk menghitungnya menggunakan teorema Pitagoras, UV kuadrat ditambah RV kuadrat. Karena siku-siku di sini. Sehingga UV-nya tadi 3 kuadrat, RV-nya 6 kuadrat, hasilnya menjadi 9 ditambah 36, ada akar ya. Sama dengan akar 45 disederhanakan menjadi akar 9 dikali 5, atau akar 9 itu 3 dan akar 5 tetap akar 5. Kemudian VV aksennya kita cari. Selanjutnya UV-nya tadi 3, RV 6, setengahnya sudah kita coret ya. RU-nya 3 akar 5 dikali VV aksen. Kemudian 3 kali 6 18 sama dengan 3 akar 5 VV aksen. Maka VV aksen sama dengan ini, supaya 3 akar 5-nya
tidak ada di sini lagi, maka kita bagi dengan 3 akar 5. 18 dibagi 3 akar 5, ruas 11 ini juga dibagi 3 akar 5, sehingga tinggal V aksen. 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6 per akar 5. Nah, kita rasionalkan bentuk akarnya. Dikalikan dengan akar 5 per akar 5. Akar 5 dikali akar 5 yang bawah, penyebutnya menjadi 5. Sehingga V aksen sama dengan 6 per 5, akar 5 yang di atas tetap ditulis, cm. Itu jawabannya yang nomor 2. Selanjutnya kita ke soal nomor 3 yang terakhir. Diketahui 5 seberaturan TABCD dengan AB 10 cm dan TA 12 cm. Hitunglah jarak antara titik B ke garis AT. Kita gambar dengan benar. 5 beraturan berarti alasnya adalah persegi. AB, BC, CD, AD ini adalah persegi. Sehingga AB itu sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD, yaitu 10 cm. AT-nya diketahui 12 cm. Ditanya jarak titik B ke AT yang bergaris merah ya, perhatikan. Nah, jarak titik B ke garis AT adalah panjang garis B ke B aksen. Ingat, B aksen ini adalah hasil proyeksi titik B pada garis AT. Harus tegak lurus kalau proyeksi. Kemudian perhatikan ATB itu adalah segitiga sama kaki. Kakinya yaitu AT dan BT, yaitu sama-sama 12 cm. Sehingga luas segitiga ATB bisa kita hitung menggunakan rumus setengah, ingat ya, rumus luas segitiga, setengah kali alasnya AB, tingginya T aksen, karena ada siku-siku. Sama juga dengan kita anggap setengah luas segitiga ya, setengah alasnya AT, tingginya B aksen. Tinggal diputar saja gambarnya. Seperti yang sebelumnya, setengah dan setengahnya boleh kita coret. Maka tinggal mencari, AB-nya sudah ada di soal 10 cm. TT aksennya kita cari dengan rumus Pythagoras. Nah, perhatikan, TT aksen ini adalah segitiga siku-siku dia dengan A TT aksen T. Siku-sikunya di T aksen, sehingga untuk mencari TT aksen, rumus Pythagorasnya menjadi AT kuadrat dikurang AT aksen kuadrat. Kenapa dikurang? Karena AT-nya itu adalah hipotenusa atau sisi terpanjang atau sisi di depan sudut siku-siku. Maka harus dikurang. Kemudian sama dengan akar 12 kuadrat itu ada AT-nya dan AT aksennya itu 5 ya. Karena dibagi 2, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Hasilnya menjadi akar 144 dikurang 25 sama dengan akar 119 cm. Itu TT aksennya. Kemudian AT-nya sudah diketahui, BB aksennya yang akan kita cari. Setengah dan setengahnya tadi dicoret. AB-nya 10, TT aksennya akar 119, AT-nya itu 12. Kemudian seperti cara sebelumnya, kita kalikan 10 akar 119 dibagi 12. Ya, supaya menghilangkan 12 yang di sini, caranya kita bagi 12 di sebelah sini dan sebelah kiri juga kita bagi 12. Kemudian 10 dan 12 bisa kita sederhanakan dibagi 2. Sama-sama dibagi 2, hasilnya menjadi 5 per 6 akar 119 cm. Demikian penjelasannya. Semoga penjelasan jawaban soal ini dapat dipahami dengan baik ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya.